Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sangat saya muliakan, dalam 10 atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Keluarga Ramah Anak. Judul itu saya pilih untuk menyambut esok hari tanggal 23 yang ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Yang kedua, judul itu saya pilih karena jumlah kekerasan di rumah tangga, kekerasan di sekolah, kekerasan di masyarakat umum terhadap anak tidak berkurang, tapi semakin sering terjadi. Kita ikut meneteskan air mata melihat seorang ibu yang mati bersama 3 anaknya, minum racun bersama-sama karena berpikir tentang sulitnya masa depan. Ada juga seorang ibu yang menghajar anaknya sampai meninggal. Sebenarnya anak ini tidak salah apa-apa, tapi hanya karena persoalan si istri sudah jengkel dengan kelakuannya suami, mau membalas tidak bisa, maka dilampiaskan kepada anaknya dan sampai meninggal dunia. Bahkan dalam minggu ini sekelompok anak usia SD tega menghajar teman sekelasnya sampai meninggal dunia, dan sebelum dibunuh anak ini dipaksa untuk menyetubuhi hewan. Coba, ngeri. Itu terjadi di negara kita. Saya yakin bapak-bapak masih ingat, ada seorang ayah dan ibu yang mengajari anaknya untuk menjadi teroris. Lalu ibu, ayah, dan dia sendiri sebagai anak mati bersama-sama sebagai pelaku bom bunuh diri. Melalui mimbar ini saya mendoakan seluruh jamaah, keluarganya diselamatkan Allah dari jenis-jenis kekerasan seperti itu. Hadirin sekalian, kekerasan, pelecehan seksual, atau apapun namanya, yang sampai menimbulkan ketidaknyamanan anak-anak kita harus di stop dengan segala cara. Sebagai gantinya, kita semuanya bersama-sama
harus menciptakan lingkungan keluarga yang ramah kepada anak kita. Kita ciptakan lingkungan sekolah yang sayang, sampai anak-anak yang sekolah itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kita ciptakan lingkungan sosial yang bisa memberikan keceriaan kepada anak-anak di lingkungan kita masing-masing. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, pemerintah kota Surabaya yang sangat saya muliakan, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah tentang anak dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini saya ambil dari buku yang berjudul Sayap-sayap menuju surga, yang ditulis oleh Milati Hanifah. Saya lihat di halaman 7 sampai 14. Ada seorang ibu yang bernama Su'ada binti Tha'labah. Ibu ini menggandeng anaknya, ya usia kelas 2 SD, 8 tahun, untuk mengunjungi leluhurnya di Makkah. Di jalan ada sekawanan perampok, lalu seluruh barang bawaannya diambil, tidak ketinggalan anaknya juga diambil. Lalu anak itu dijadikan budak dan dijual di pasar Makkah. Lakulah anak itu seharga 400 dirham, kalau kurs rupiah 1.600.000. Allah menakdirkan yang membeli anak itu adalah keponakannya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibelilah anak itu dan kemudian dihadiahkan untuk bibinya yang bernama Khadijah. Jadilah anak itu tinggal bersama Khadijah dan Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Ketika Rasulullah sudah ditetapkan sebagai nabi, Rasulullah mengajak Islam, maka anak ini adalah termasuk anak yang pertama dari deretan anak-anak yang masuk Islam. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi anak ini, menyayangi seperti anaknya sendiri. Bahkan orang-orang itu sampai menyebut ini adalah anaknya Muhammad, ini adalah anak yang paling disayangi Nabi Muhammad. Suatu hari ayah yang sudah mencarinya berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya tahu bahwa anaknya ini dirawat oleh orang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu kalau Muhammad adalah nabi. Andaikan tahu, tentu tidak dipanggil anaknya ini. Mintalah kepada Muhammad, Muhammad, ini anakku, tolong diikhlaskan saya bawa pulang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya tidak apa-apa, wong ya anakmu. Tapi saya tanya dulu, anak ini namanya Zaid bin Harithah. Ananda ikut pulang sama bapak atau tetap tinggal di sini? Jawab anaknya, tidak, saya tetap ikut bapak Muhammad, tidak ikut bapak pulang, sebab di sini saya merasakan nikmatnya dalam rumah tangga ayah Muhammad. Hadirin,
Kalau Bapak ingin tahu contoh keluarga ramah anak, ya lihatlah anak ini yang menganggap keluarganya, yang keluarga Nabi yang merawatnya itu seperti surganya. Seperti kata Arab itu, baiti jannati, ya rumah inilah yang menjadi surgaku. Sekali lagi saya berdoa, diamini bapak-bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa menyayangi anak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita juga merasakan bahwa rumah yang ditempati adalah surga pertama sebelum surga yang sesungguhnya setelah kematian nanti. Ramah itu bahasa Indonesia, tapi sebenarnya ramah itu dari serapan bahasa Arab. Rahmah, rahmah itu sayang. Dan Bapak kalau membuka Quran pertama kali, yang dibuka adalah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Quran dibuka pertama kali dengan ayat itu. Itu artinya, satu, jadilah orang tua yang penyayang seperti sayangnya Allah kepada manusia. Itu berarti kalau kita hadirin sekalian ingin keluarga kita disayang Allah, maka sangat sayangilah anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak kita, anaknya siapapun. Seperti Rasulullah menyayangi Zaid bin Harithah yang itu bukan anak kandungnya. Jangan sekali-kali membedakan ini muslim atau tidak muslim. Tidak. Hadirin, malam Idul Fitri Rasulullah pernah mencari anak-anak kecil. Untuk apa? Diberi sesuatu oleh Nabi. Dan Nabi tidak membedakan ini anaknya orang muslim, tidak muslim. Jangan begitu. Mengapa Nabi memberikan saat itu? Ya, saya ingin anak-anak ini juga ikut berpesta ria pada hari yang sangat ceria Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita buka, itu artinya yang kedua adalah ajarilah anak-anak kita ini untuk sayang kepada siapapun. Ajarilah anak kita ini untuk berbagi, bersedekah. Jangan menunggu kaya, sebab kita tidak mesti tambah kaya. Jangan menunggu kaya, sebab kita tidak mesti besok masih hidup. Ajarilah anak itu walaupun sedekahnya 100-200 rupiah. Terutama kepada, tidak hanya kepada pengemis, kepada orang-orang yang bertaruh hidupnya di jalan-jalan bekerja. Dia bertahan tidak menjadi pengemis. Bertahan. Kita berikan support. Anak kita ajari. Kita ajari anak-anak kita untuk sayang kepada siapapun, termasuk kepada orang yang non-muslim. Hadirin, mohon maaf, masih ada orang-orang yang menganggap orang non-muslim itu najis. Itu ada. Siapa yang mengajari begitu? Jagalah anak-anak kita. Jagalah anak-anak kita dari ustadz yang mengajarkan kebencian dan kekerasan. Kalau anaknya bapak cerita bahwa dia mengajarkan A, B yang mengajarkan kebencian dan kekerasan, tarik. Sebab kalau tidak, anak ini nanti ujung-ujungnya adalah jadi teroris. Dan jangan lupa, yang menjadi sasaran terorisme kadang-kadang adalah orang tuanya sendiri. Sebab mereka menafsirkan Al-Quran secara salah. Al-Quran surat At-Taubah 24, mereka mengajarkan cinta Allah, cinta Rasulullah
harus di atas segala-galanya. Siapapun yang menghalangi cinta Allah dan Rasulnya harus dilawan, walaupun itu ibunya sendiri, walaupun itu ayahnya sendiri. Siapapun yang menghalangi perjuangan cinta Allah dan Rasul, hartanya boleh diambil. Maka tidak sedikit orang tua yang kemudian hartanya diambil oleh anaknya, katanya itu untuk perjuangan. Ma'asyiral muslimin yang sangat saya muliakan, selamat Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Selamatkan anak-anak kita dari ajaran kebencian dan kekerasan. Anak-anakku sekalian, selamat bersiap menjadi manusia penyayang, menjadi anak yang akhlaknya akhlak bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah uzikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wahai Allah, tambahkan keimanan dan akhlak kepada kami, pasangan hidup kami dan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami menjadi hamba-Mu yang berakhlak bismillahirrahmanirrahim. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Bimbinglah kami ya Allah di dalam menjalani hidup, karena ini perjuangan yang harus kami lalui. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Selamatkanlah perjalanan kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami ke surga, sebab itu yang paling abadi dan itu pasti akan kami jalani. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih wahai Allah, walaupun kami agak sakit-sakit, tapi Engkau masih berkenan memberikan tambahan umur sampai hari ini. Jadikan bertambahnya umur, bertambah baik akhlak kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, kami ini menggendong dosa yang sampai ke langit, maka jangan wafatkan kami sebelum dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Bantulah kami untuk tobat, 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 wahai Allah, tobat yang sesungguhnya, dan jadikan kami wafat dengan membawa pahala yang pantas kami persembahkan kepadamu. Wahai Allah, jadikan kami dan anak-anak kami akhlaknya harum seperti Rasulullah. Berikan kesempatan kami dan keluarga kami untuk tawaf di Makkah dan ziarah di Madinah, dan kumpulkan kami di surga bersama keluarga kami dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.